Sobat Belajar, apakah kamu tahu tentang tanaman predator? Pernah dengar nggak sih sebelumnya kalau ada tanaman yang disebut dengan tanaman predator atau tanaman karnivor? Biasanya kita mengenal istilah predator ataupun karnivor itu untuk kelompok hewan-hewan ya. Tapi ternyata ada juga loh tumbuhan yang memiliki ciri-ciri seperti karnivor atau predator. Seperti apa ya contoh tumbuhannya dan bagaimana cara tumbuhan itu hidup dengan cara karnivor atau predator itu. Nah, jadi Sobat Belajar, kita tahu kalau tumbuhan itu biasanya bertahan hidup dengan cara fotosintesis dan juga menyerap zat hara dan juga air dari dalam tanah melalui akarnya. Tapi ternyata ada juga tumbuhan-tumbuhan yang memiliki kondisi khusus, seperti misalnya tumbuhan yang hidup di daerah rawa-rawa, yang mana daerah rawa itu adalah daerah yang sedikit atau miskin zat hara, terutama zat hara berupa nitrogen. Padahal itu adalah zat hara yang penting untuk pertumbuhan dan juga pembentukan organ-organ tubuh tumbuhan. Sehingga bisa kita sebutkan bahwa nitrogen itu adalah salah satu unsur yang amat sangat penting untuk tumbuhan itu sendiri. Tapi jika tumbuhan hidup di suatu tempat yang kekurangan nitrogen, berarti akan merugikan untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. Sehingga akhirnya ada beberapa jenis tumbuhan yang akhirnya memiliki cara adaptasi khusus dengan cara memakan hewan lain, alias kita sebut juga dengan predator atau tumbuhan karnivor. Nah, seperti apa ya cara tumbuhan itu memakan hewan lain padahal tumbuhan nggak bisa bergerak? Contoh tumbuhannya apa dan bagaimana proses penyerapan dari proses makan serangganya itu? Kita lihat lebih lanjutnya lagi ya. Oke. Nah, jadi ada dua contoh tumbuhan yang akan kakak bahas di sini. Yang pertama itu adalah tumbuhan Venus. Yang kayak tadi, ini adalah tumbuhan Venus ya, atau nama lainnya juga adalah Venus flytrap. Nah, tanaman Venus flytrap ini biasanya hidup secara liar di daerah yang beriklim subtropis. Sehingga kalau di negara kita, di Indonesia, kita akan jarang sekali untuk menemukan si tumbuhan Venus ini tumbuh secara liar di hutan-hutan kita. Tetapi sebetulnya kita juga bisa untuk menanam atau memiliki tanaman Venus ini jika memang sengaja menanamnya gitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan struktur tubuhnya, kalau kita lihat ya lebih detail, terlihat bahwa si tubuh dari tumbuhan Venus ini seperti mulut atau bibir, yang mana di pinggirannya itu ada struktur seperti gigi ya. Jadi benar-benar kelihatan kalau si Venus ini kayak mulut yang siap untuk memangsa apapun yang ada di dekatnya. Nah, padahal sebetulnya apa ya struktur yang seperti mulut pada si tanaman Venus ini? Jadi struktur itu merupakan daun. Nah, jadi struktur yang kayak mulut ini adalah dua helai daunnya tanaman Venus yang saling berkatupan. Dan struktur yang menyerupai gigi atau duri yang terlihat sangat menyeramkan ini sebetulnya adalah duri-duri atau rambut-rambut halus, Sobat Belajar. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari warnanya, bagian luarnya tuh warnanya hijau terang mencolok gitu ya. Dan bagian dalam daunnya itu kemerahan. Nah, di sini terlihat warnanya kemerahan, yang mana warna daunnya itu sangat-sangat menarik perhatian serangga yang mendekatinya. Selain itu, tanaman Venus ini juga dapat mengeluarkan bau-bauan yang khas, yang mana disukai juga oleh serangga. Sehingga jika ada serangga yang terbang mendekati si tanaman Venus ini, serangga itu akan hinggap di daun tanaman Venus, kemudian Venus ini akan langsung mengatupkan daunnya, lihat. Nah, sehingga serangga yang tadinya hanya hinggap akan terperangkap di bagian dalam daun tanaman Venusnya. Oke, kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Tanaman Venus ini di bagian dalam daunnya akan mengeluarkan cairan khusus. Cairan itu akan berguna untuk mencerna tubuh si serangga yang sudah dia makan tadi. Selanjutnya apa? Selanjutnya tanaman Venus akan menyerap zat-zat hara berupa nitrogen dari tubuh serangga yang baru aja dia makan. Nah, jadi seperti itu cara tanaman Venus flytrap memangsa serangga. Gimana Sobat Belajar? Unik banget ya kalau gitu. Sobat Belajar pernah berpikir gak kalau si Venus ini peka banget sama benda yang bergerak di sekitarnya, kayak serangga tadi langsung dia katup? Apa ya yang terjadi kalau bukan serangga tapi malah tangan kita nih yang dideketin ke mulutnya si Venus flytrap? Apakah dia bakal ngegigit juga ke tangan kita atau tangan manusia? Jawabannya adalah ya. Jadi ketika kita menaruh tangan kita atau menyentuhnya, otomatis si Venus flytrap ini akan langsung mengatupkan daunnya, sehingga tangan kita akan terjepit
atau istilahnya kayak termakan ya. Nah, tapi sobat belajar gak perlu khawatir karena itu tidak berbahaya. Karena capitan dari si tanaman Venus ini tidak akan melukai kulit manusia, dan juga cairan-cairan yang disekresikan oleh tanaman Venus ini juga tidak akan menyebabkan efek atau dampak apapun yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Jadi kita nggak usah khawatir karena bahayanya Venus ini hanya untuk serangga-serangga aja, oke? Dan selain tanaman Venus flytrap, ada satu tanaman lainnya, yaitu adalah tanaman kantong semar. Nah, tanaman kantong semar ini bisa juga kita temukan tumbuh secara liar di hutan-hutan Indonesia yang iklimnya itu adalah iklim tropis. Nah, kalau kita perhatikan apa sih struktur yang seperti kantungnya itu? Nah, jadi struktur yang menyerupai kantung pada tanaman kantong semar ini adalah daunnya. Jadi bentuknya tuh kayak kantung atau kayak piala gitu ya. Yang mana di bagian dalam kantungnya itu dapat mengeluarkan atau mensekresikan zat yang bernama nektar. Yang mana nektar itu adalah zat yang sangat-sangat disukai juga oleh serangga. Sehingga ketika ada serangga yang mendekat dan mencoba untuk memakan nektarnya si tanaman ini, justru serangga itu hanya akan masuk ke dalam kantongnya dan terjebak ke dalam kantung semar ini. Sehingga selanjutnya tanaman kantong semar dapat mencerna dan menyerap nitrogen dari si serangga yang tadi masuk ke dalam kantung semarnya itu. Nah, itu adalah dua tanaman unik yang hidup secara predator atau karnivor, yang mana mereka akan memakan secara gak langsung, memakan serangga yang hinggap di dekatnya untuk mendapatkan asupan nitrogen yang dia butuhkan untuk zat pembangun tubuhnya. Nah, unik banget ya tanaman si kantong semar dan juga Venus ini. Dan sobat belajar, tanaman kantong semar dan juga tanaman Venus ini merupakan tanaman yang termasuk ke dalam kelompok Magnoliopsida atau kelas dikotil. Nah, kira-kira seperti apa ya contoh dari kelas dikotil itu, ciri-ciri umumnya, dan ada apa lagi ya tanaman-tanaman unik lainnya nih yang merupakan kelompok dari tanaman dikotil juga. Nah, sobat belajar pengen tahu nggak gimana penjelasan lebih lengkapnya? Kalau gitu jangan kemana-mana ya, tetap di Ayo Belajar, kanal Belajar Sekarang Mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Ya, kita lanjutkan materinya ke kelas Magnoliopsida atau kelas dikotil. Yang mana kelas dikotil ini merupakan kelas dari kelompok subfilum Angiosperm. Kakak review lagi, Angiosperm itu adalah tumbuhan berbiji tertutup, yang mana bijinya itu dilindungi oleh daun buah atau daging buahnya. Nah, sekarang kita lihat dulu ciri-ciri umum apa sih yang terdapat pada kelompok Magnoliopsida ini. Nah, jadi pengelompokan utamanya adalah dari bijinya. Kenapa dari bijinya? Karena asal katanya itu kan dikotil ya, sobat belajar. Di itu kan artinya dua. Kotil itu kotiledon atau keping biji. Nah, jadi kelompok tumbuhan dikotil ini didasarkan karena bijinya dapat membelah jadi dua. Kemudian kalau kita perhatikan lagi struktur organ lainnya dilihat dari akar. Oke, nah sistem perakaran dari tumbuhan dikotil ini ternyata perakaran yang tunggang. Kenapa tunggang? Karena akarnya itu sangat-sangat besar dan berkayu atau mengandung kambium. Akar-akarnya juga akan mengalami percabangan yang sangat-sangat banyak. Jadi beda banget sama akar jenis rabut yang dulu kita temukan di tumbuhan monokotil. Dan selanjutnya kalau kita perhatikan dari batangnya, kalau secara morfologi atau dari luar, sobat belajar bisa membayangkan pohon-pohon yang sering kita temukan sehari-hari nih, kayak pohon beringin, pohon mangga, atau pohon rambutan. Nah, itu adalah contoh dari tumbuhan dikotil, yang mana batangnya itu besar, memiliki zat kayu di dalamnya atau disebut juga dengan kambium. Kemudian batangnya juga akan melakukan percabangan karena bisa melakukan pertumbuhan secara sekunder. Nah, kalau dulu di monokotil kita hanya lihat batangnya itu lurus dan tidak bercabang-cabang. Tapi kalau di kotil batangnya akan memiliki banyak sekali cabang-cabang atau dahan-dahan. Kemudian kalau kita perhatikan bagian anatomi pada batangnya, ini yang kakak tandai. Ini adalah struktur bagian dalam atau anatomi batangnya ya, di mana dia memiliki jaringan pembuluh atau xilem dan phloem yang terlihat sangat teraturan otaknya ya, sangat teratur dan tersusun sangat-sangat rapi. Dan juga jangan lupa di dalamnya terdapat zat yang namanya adalah kambium.
Dan kemudian kalau kita lihat lagi dari bagian daunnya, di sini bagian daun dari tanaman dikotil itu memiliki daun yang pertulangannya itu seperti menyirip. Kayak gini nih sobat belajar. Nah, kalau kakak perbesar ya. Nah, jadi menyiripnya tuh bagian tulang daunnya. Ini ya. Tulang daun itu sebetulnya adalah silem phloemnya loh sobat belajar. Nah, jadi kita tahu nih sekarang ya. Dan selanjutnya kita lihat lagi dari bagian bunganya. Nah, sobat belajar bisa hitung ya, ada berapa sih mahkota bunga pada tumbuhan Magnoliopsida atau dikotil ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi tumbuhan dikotil ini memiliki mahkota bunga yang bisa 2, 3, 5, dan kelipatannya. Oke, jadi sekarang kita udah tahu nih kenapa ada kelompok Magnoliopsida atau kelompok dikotil, ciri-ciri umumnya, dan perbedaan apa saja yang terdapat antara dikotil dengan kelompok monokotil. Nah, jadi selanjutnya kita akan melihat lebih detail lagi tentang pengelompokan famili-famili atau suku pada kelas dikotil. Udah siap ya untuk lihat contoh-contoh familinya dan jenis-jenis tumbuhannya apa aja nanti? Oke. Nah, ada banyak sekali dan kakak yakin beberapa diantaranya sering sekali kita temukan sehari-hari nih. Oke, kita bahas dari famili yang pertama, yaitu adalah famili Solanaceae. Nah, famili Solanaceae ini ada beraneka ragam bentuknya, di mana kita dapat menemukan kelompok Solanaceae ini dalam bentuk pohon. Tumbuhan dikatakan pohon apabila dia memiliki percabangan utama di atas 1,5 meter. Oke. Kemudian ada juga yang berbentuk semak. Semak itu biasanya cenderung pendek dan percabangannya tidak beraturan, bercabang-cabang banyak. Bisa dibayangin kayak semak-semak di kebun teh. Oke. Kemudian ada juga yang bentuknya atau perawakannya itu perdu. Nah, istilah perdu ini adalah istilah untuk tanaman atau tumbuhan yang batangnya memiliki cabang di bawah 1,5 meter. Jadi cenderung pendek. Nah, itu adalah tumbuhan Solanaceae. Nah, kemudian ciri khas lainnya itu dia memiliki bunga yang bentuknya itu seperti bintang atau seperti trompet. Nanti kita lihat ya, maksudnya bintang sama trompet tuh kayak gimana, tapi ini adalah ciri khasnya banget dari kelompok Solanaceae. Dan beberapa contoh spesiesnya itu adalah terong dengan nama latin Solanum melongena, kemudian cabai rawit dengan nama latin Capsicum frutescens, dan juga tanaman tembakau atau Nicotiana tabacum. Nah, udah sering dengar dong tentunya dengan jenis-jenis tumbuhan tadi. Kita lihat lebih detail ya kayak gimana sih contoh-contoh tumbuhannya. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan ada tumbuhan Solanum melongena atau dengan nama lokal tumbuhan terong. Nah, sobat belajar mengklasifikasikan terong itu sebagai apa sih, buah atau sayur? Kalau kita lihat dari fungsinya, biasanya terong itu kan dijadikan sebagai bahan-bahan di sayur-sayuran ya. Padahal kalau secara biologis atau secara struktur, si terongnya itu adalah buahnya. Kenapa? Karena buah terong ini merupakan perkembangan dari bakal bijinya. Jadi memang itu adalah buahnya tumbuhan terong nih yang warna ungu yang bisa dikonsumsi. Oke. Dan kita lihat ya kayak gimana sih bentuk bunga pada tanaman terong ini. Oke, jadi tadi masih ingat di awal kalau ciri khas dari Solanaceae itu memiliki bunga yang bentuknya kayak bintang. Nah, jadi ini loh yang kayak bintang karena dia berbelah 5 dan saling menyatu gitu ya. Jadi terlihat amat sangat mirip seperti bintang. Dan warna bunganya ternyata ungu juga sama dengan warna si buahnya. Oke, jadi ini adalah salah satu contohnya. Dan selanjutnya ada lagi Capsicum frutescens dengan nama lokal cabai rawit ya. Kita lihat. Nah, cabai rawit itu adalah buahnya juga nih ya. Jadi kalau kita makan cabai, itu kita makan buahnya. Dan di sini kita bisa melihat ini ada bunganya yang bentuknya seperti bintang juga, cuman ini belum mekar dengan sempurna ya. Dia memiliki 5 mahkota bunga yang warnanya hijau cerah. Dan kita lihat di sini daunnya terlihat bahwa dia memiliki pertulangan daun yang menyirip ya. Dan oke, selanjutnya ada tumbuhan yang ketiga yaitu Nicotiana tabacum atau dengan nama lokal tumbuhan tembakau. Biasanya kalau sobat belajar dengar kata tembakau itu langsung ingat sama benda apa sih? Ya, ini merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk pembuatan rokok. Jadi, si Nicotiana tabacum itu, nah kita lihat seperti ini, dari bagian bunga
daun, batang, bahkan sampai akarnya itu mengandung nikotin, zat yang terkandung dalam rokok. Tapi kandungan yang paling tinggi atau yang paling banyak itu adalah di bagian daunnya. Jadi daunnya nikotin tuh, daunnya tanaman tembakau itu banyak banget struktur atau zat nikotinnya, yang mana nikotin itu sebetulnya nggak baik ya untuk kesehatan tubuh karena dapat bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker gitu. Sebetulnya kalau secara fungsinya ya, si Nicotiana tabacum itu atau tumbuhan tembakau memiliki potensi yang bagus untuk dijadikan obat-obatan herbal. Tapi setelah diteliti lagi ternyata lebih banyak zat-zat yang berbahayanya, kayak tadi yang Kakak sudah sebutkan, nikotin yang amat sangat banyak terkandung pada bagian daun tanaman tembakau ini. Kayak gitu. Dan selanjutnya kita lanjut ke kelompok famili berikutnya, itu adalah kelompok Myrtaceae. Nah, Myrtaceae ini memiliki bentuk atau perawakan bisa itu pohon, bisa itu perdu. Dan ciri khas yang paling unik di Myrtaceae ini adalah dia memiliki benang sari yang jumlahnya amat sangat banyak, sampai tidak terhitung jumlahnya karena banyak banget. Nanti kalau kakak kasih lihat contoh bunganya atau buahnya, pasti sobat belajar tahu itu tanaman apa. Dan kita lihat lagi contohnya. Nah, di sini kakak punya contoh Myrtaceae dengan nama latin Psidium guajava. Mungkin kalau dari nama latinnya juga udah ketebak ya, karena ada kata-kata guajavanya. Kita lihat apakah benar nih tebakan sobat belajarnya di rumah. Nah, ini adalah tanaman jambu biji. Nah, betul sekali. Jadi tanaman jambu biji itu merupakan contoh spesies dari famili Myrtaceae ya. Jadi jambu biji itu buahnya ya, betul. Dan kita lihat nih batangnya, batang khas dikotil banget, berkayu, warnanya coklat dan bercabang-cabang. Dia juga memiliki daun yang bentuknya seperti lembaran, dan lihat di sini pertulangan daunnya kelihatan jelas ya. Pertulangan daunnya menyirip. Nah, mau lihat kayak gimana bunganya atau ada yang udah pernah lihat? Betul nggak sih bunganya itu memiliki benang sari yang sangat-sangat banyak? Kita lihat ya. Nah, lihat, ini adalah bunga dari tanaman jambu biji, yang mana dia memiliki bunga dengan warna mahkota putih cerah. Dan ini bagian-bagian berupa benang-benang panjang warnanya putih, yang kepalanya warna kuning, ini adalah semuanya benang sari. Nah, jadi benang sarinya benar banget, jumlahnya amat sangat banyak di sini, oke? Nah, jadi ini adalah Psidium guajava, dan contoh lainnya itu adalah Syzygium aromaticum. Kita lihat lagi kayak gimana. Oke. Nah, ini adalah bunga dari tumbuhan Syzygium aromaticum. Kakak belum menyebutkan nama lokalnya, tapi mungkin ada yang udah bisa nebak nih dari bentuk bunganya. Meskipun dia bunganya kecil, mungkin hanya setengah jari atau satu ruas jari kita, kecil banget. Tapi lihat di sini yang warnanya putih-putih, benang-benang sarinya. Benang sarinya tetap ya khas Myrtaceae banget, benang sarinya amat sangat banyak. Dan ini adalah tumbuhan apa ini? Cengkeh. Biasanya cengkeh itu dijadikan sebagai bumbu dapur atau obat-obatan herbal atau campuran untuk minuman-minuman herbal ya, karena memang kandungan dalam Syzygium itu amat sangat baik untuk kesehatan manusia jika dikonsumsi. Jadi ternyata cengkeh sama jambu itu satu famili, mereka bisa dibilang saudaraan ya, karena kekerabatannya dekat gitu, satu famili atau satu ordo. Oke, kita lihat lagi selanjutnya ke kelompok atau famili yang lain. Nah, di sini ada contoh selanjutnya, itu adalah famili Malvaceae. Malvaceae ini memiliki perawakan yang berupa pohon, jadi dia tinggi di atas 1,5 meter, dan ada yang berupa perdu yang di bawah 1,5 meter. Kemudian dia memiliki mahkota dan kelopak yang jumlahnya sama, masing-masing 5, mahkotanya 5, dan si kelopaknya juga 5. Dia memiliki banyak benang sari, tapi tidak sebanyak kelompok Myrtaceae tadi. Dan yang uniknya itu nanti tangkai sarinya tuh bersatu. Jadi kalau yang tadi kita lihat ini tuh si benang sarinya pisah-pisah ya. Tapi kalau si Malvaceae itu nanti meskipun benang sarinya banyak, tapi di bagian pangkal benang sarinya itu mereka bersatu gitu. Dan nanti di bagian tengahnya baru ada si putiknya. Putik tuh yang jantan atau yang betina nih? Putik itu yang betina, kalau benang sari itu yang jantannya. Nah, kita lihat ya contohnya kayak gimana. Nah, ini adalah tanaman dari kelompok Malvaceae dengan nama latin Hibiscus rosa sinensis. Dari bunganya aja mungkin sobat belajar udah bisa nebak dong ini adalah tanaman apa. Sering sekali dijadikan sebagai tanaman hias di pekarangan-pekarangan rumah atau di taman. Ini adalah bunga sepatu atau kembang sepatu ya disebutnya.
Nah, kembang sepatu ini unik banget, seperti yang tadi di awal sudah kita deskripsikan bahwa dia memiliki benang sari yang banyak dan di bagian ujungnya tuh menyatu. Nah, ini kalau sobat belajar perhatikan yang warnanya kuning dan benangnya warnanya merah, itu adalah benang sarinya. Banyak ya, tapi nggak sebanyak tadi Myrtaceae memang, dan mereka tuh ada di satu pangkal yang sama. Ini kakak tandai. Nah, ini satu pangkal yang sama, dan kemudian ini ada banyak sekali benang sarinya. Yang warnanya kuning itu kita sebutnya adalah kepala sari atau antera. Yang benang-benang panjangnya ini yang warnanya merah itu adalah tangkai sarinya. Kemudian khasnya lagi adalah di bagian tengahnya akan muncul si putik. Jadi nanti ketika sudah matang, serbuk sarinya akan langsung menyerbuki ke kepala putiknya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ciri khasnya lagi adalah kita lihat di sini dia memiliki mahkota bunga yang jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Mahkotanya 5 dan kelopak bunganya 5 juga. Nah, untuk si tanaman Hibiscus rosa sinensis ini dia juga memiliki daun yang bentuknya seperti lembaran dan memiliki tipe yang menyirip. Oke? Jadi kayak gitu ya untuk tanaman bunga sepatu. Selanjutnya kelas atau famili yang lain ya. Familinya itu namanya famili Rosaceae. Nih, kalau dari namanya Rosaceae mungkin udah bisa nebak juga dia adalah contoh tumbuhan apa. Nah, tapi di sini kita lihat dulu ciri khasnya. Ciri khasnya itu dia biasanya memiliki perawakan yang bentuknya tuh semak. Kenapa semak? Karena dia cenderung pendek dan cabangnya tidak beraturan, cabang banyak dan tidak beraturan. Dan memanjat. Memanjat itu merambat ya, karena nanti ada beberapa contoh Rosaceae yang bisa merambat ke tumbuhan lain atau merambat di bagian tembok-tembok kayak gitu. Dan kebanyakan tumbuhan Rosaceae ini memiliki ciri khas yaitu memiliki duri tempel. Tapi ada juga yang tidak memiliki duri. Dan contohnya itu adalah Rosa hibrida atau bahasa Indonesianya mawar, dan juga Malus sylvensis atau bahasa Indonesianya adalah apel. Oke, kita lihat ya kayak gimana bentuk bunganya dan bentuk tumbuhannya. Nah, ini yang pertama adalah Rosa hibrida dulu. Rosa hibrida, lihat kenapa dia disebut semak-semak, karena cenderung pendek ya, cenderung pendek dan cabangnya tidak beraturan. Dan ini bunganya ada banyak sekali ya di tengah-tengah. Dan ciri khasnya bunga mawar itu dia memiliki mahkota bunga yang banyak. Oke. Nah, ini kalau kita berbesar, lihat ya mahkotanya yang warnanya merah itu banyak banget. Tapi sudah pasti dia akan kelipatan 2, kalau nggak kelipatan 3 dan 5. Nah, karena itu kan ciri khasnya dari tumbuhan dikotil, oke? Dan selanjutnya ini adalah tumbuhan Malus sylvensis atau nama lokalnya tadi apa? Apel. Kita lihat ya kayak gimana sih pohon apel tuh. Nah, kalau kita lihat seperti ini, bisa dibilang kalau apel tuh termasuk perdu ya, karena dia cabang utamanya di bawah 1,5 meter, cenderung pendek. Dan lihat bunganya warna putih, kalau kita lihat mirip banget dengan tanaman atau bunga sakura ya. Karena memang si bunga sakura itu juga satu genus dengan tanaman apel ini. Jadi sama-sama dari genus Malus gitu. Tapi kalau apel itu Malus sylvestris, kalau tumbuhan bunga sakura itu Malus serrata. Nah, selanjutnya kita lihat, oke, ini bunganya kalau diperbesar, benar ya, warnanya putih dan memiliki 5 mahkota. Oke. Buahnya sudah sering lihat dan sudah sering makan dong tentunya. Buah apel tuh bagus banget ya karena mengandung banyak sekali vitamin yang berguna untuk kesehatan kita. Nah, selanjutnya ada tumbuhan Magnoliaceae. Nah, ini Magnoliaceae itu ada yang berupa pohon, ada juga yang berupa perdu, dan juga daunnya tuh biasanya tunggal dan cenderung meninggalkan bekas ketika dia rontok. Nanti kita lihat contohnya kayak gimana. Dan kelopak dan mahkotanya itu cenderung tidak bisa dibedakan. Nah, kita lihat ya kayak gimana sih maksudnya. Nah, contohnya itu adalah bunga cempaka dengan nama latin Magnolia champaca. Nah, ini juga sering dijadikan sebagai tanaman hias. Jadi bentuk pohonnya seperti ini, tinggi, berkayu, dan ini dia bunganya seperti yang tadi dilihat di awal bahwa dia memiliki mahkota dan kelopak bunga yang sulit dibedakan mana mahkota mana kelopaknya karena bentuknya mirip nih mahkota sama kelopaknya dan warnanya sama-sama orange ya. Jadi ini adalah tanaman cempaka, bunga cempaka. Selanjutnya ada kelompok dari Cactaceae nih. Cactaceae ini adalah tanaman atau tumbuhan khusus yang sifatnya itu xerophyte, atau dia tuh suka sekali hidup di tempat yang kering. Nah, kalau aku udah bilang kayak gitu pasti udah bisa nebak dia adalah
tumbuhan kaktus yang memiliki ciri khas juga memiliki daun yang menyerupai duri dan juga batang yang tebal dan warnanya hijau. Ini contoh spesiesnya Mammillaria sp. Jadi yang duri-duri pada tumbuhan kaktus itu adalah daunnya ya. Kemudian batangnya berwarna hijau yang sifatnya tuh bisa berfotosintesis. Ini adalah contoh yang lain yaitu Opuntinia. Nah, Opuntia juga dia memiliki duri yang merupakan hasil reduksi dari daun tanaman kaktusnya, dan ini bunganya ya, warnanya merah. Dan dia akan hidup sangat-sangat baik di tempat yang sedikit air. Dan selanjutnya yang terakhir itu adalah dari kelompok Fabaceae. Fabaceae ini adalah semua tumbuhan yang memiliki kacang polong. Nah, jadi sejenis kacang-kacangan, bisa itu kacang panjang, buncis, kacang tanah, kacang polong, kacang kedelai, dan lain-lain, itu merupakan contoh dari si kelompok Fabaceae atau famili Fabaceae. Oke? Dan ini contoh lainnya, itu adalah tumbuhan apa ini? Yang kalau kita sentuh dia akan mengatup, tumbuhan putri malu ya. Jadi putri malu juga ternyata termasuk ke dalam kelompok Fabaceae gitu. Berkerabat sangat dekat dengan tumbuhan kacang-kacangan. Oke? Nah, jadi itu dia beberapa contoh famili dari dikotil. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk sobat belajar, karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!